Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syawal Maulana, NIM 2004020071, kelas 4C Perbankan Syariah. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama, mengenai analisis titik impas. Untung dan rugi merupakan hal yang wajar dalam suatu bisnis. Sebuah perusahaan bisa dikatakan untung jika pendapatan melebihi dari modal yang telah dikeluarkan. Namun sebaliknya, perusahaan bisa dikatakan rugi jika pendapatan tidak dapat menutup modal yang dikeluarkan. Nah, bagaimana jika perusahaan tidak mengalami untung, tidak mengalami rugi? Maka itulah yang disebut dengan titik impas atau biasa dikenal dengan break even point. Titik impas atau break even point merupakan kondisi ketika pendapatan sebuah perusahaan sama dengan modal yang dikeluarkan. Biasanya akuntansi menyebut break even point sebagai titik impas karena perusahaan tidak mengalami untung maupun rugi. Modal yang dikeluarkan untuk biaya operasional sama dengan pendapatan yang diterima. Keberadaan break even point menjadi penting karena perusahaan dapat mengetahui prediksi keuangan untuk periode selanjutnya. Baiklah, untuk materi kedua mengenai manajemen kas dan surat berharga. Manajemen kas adalah suatu sistem pengelolaan perusahaan yang mengatur arus kas atau cash flow untuk mempertahankan likuiditas perusahaan serta memanfaatkan ideal kas dan perencanaan kas. Jadi manajemen keuangan harus mampu mengelola uang yang masuk ke perusahaan dan uang yang dikeluarkan. Dalam praktiknya, selama perusahaan beroperasi, terdapat dua macam aliran kas. Yang pertama, aliran masuk dan aliran keluar. Aliran kas masuk merupakan uang kas yang masuk ke dalam, misalnya perolehan pendapatan baik berupa hasil penjualan atau laba perusahaan. Dan yang kedua, aliran kas keluar merupakan uang yang dikeluarkan untuk membiayai operasi perusahaan seperti gaji, membeli bahan, upah, dan operasi lainnya. Untuk surat berharga atau marketable securities merupakan investasi perusahaan jangka pendek dalam bentuk pembelian surat berharga. Dari investasi, perusahaan akan memperoleh keuntungan berupa bunga, dividen, atau capital gain dalam waktu tertentu. Kemudian surat berharga dapat diperjualbelikan atau dicairkan pada saat perusahaan membutuhkan dana segera. Contohnya, surat berharga adalah sertifikat deposito, surat berharga pasar atau obligasi. Untuk materi yang ketiga, yaitu manajemen piutang dan pinjaman. Manajemen piutang adalah praktik atau sistem yang dibuat oleh perusahaan melalui proses perencanaan, pengawasan, pengendalian uang yang ditagihkan kepada pihak yang meminjam. Contoh sumber piutang yang lazim terjadi adalah pinjaman karyawan, penjualan kredit, atau restitusi pajak. Piutang juga membantu perusahaan dalam menghadapi persaingan bisnis. Misalnya dengan pinjaman utang karyawan sebagai bentuk upaya mempertahankan karyawan. Agar tujuan tercapai, perusahaan wajib mengelola piutang secara efektif, efisien, dan tepat sasaran agar tidak berbalik merugikan. Pengelola piutang yang lebih jauh disebut dengan manajemen piutang. Sebelum bank memutuskan memberikan dana pinjamannya, biasanya pihak bank akan memastikan terlebih dahulu apakah calon
peminjam layak atau tidak mendapatkan kredit. Untuk itu, pihak bank akan melakukan analisis kredit terlebih dahulu kepada calon debiturnya. Tujuannya untuk memastikan bahwa kredit nanti dapat berlangsung aman dan ada kepastian soal kredit tersebut. Hal ini tentu saja krusial untuk dilakukan bank sebagai upaya menghindari risiko kredit macet atau kredit bermasalah. Materi selanjutnya yaitu manajemen persediaan. Manajemen persediaan merupakan salah satu bagian dari perusahaan. Bagian tersebut berfungsi untuk menjaga dan mengatur persediaan yang dimiliki perusahaan. Beberapa aktivitas yang dilakukan dalam manajemen persediaan adalah mulai dari cara memperoleh persediaan, menyimpan, hingga persediaan tersebut dimanfaatkan. Manajemen persediaan sangat penting bagi perusahaan. Hal ini karena fungsi dari aktivitas tersebut cukup beragam. Fungsi dari manajemen persediaan yang pertama, mengantisipasi kekurangan persediaan, mengantisipasi pesanan persediaan ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan. Ketiga, berjaga-jaga jika persediaan yang dibutuhkan ternyata tidak ada di pasaran. Dan yang keempat, menjamin lancarnya proses produksi. Materi selanjutnya mengenai pendanaan jangka pendek. Pendanaan jangka pendek adalah dana pinjaman yang diberikan lembaga guna melakukan sesuatu dan harus dibayarkan dalam jangka waktu maksimal 1 tahun. Pendanaan jangka pendek atau disebut juga pembiayaan jangka pendek menghasilkan berbagai keuntungan bagi penerimanya. Manfaat-manfaatnya diantaranya yang pertama, tidak kesulitan saat terjadi keadaan darurat. Manfaat pendanaan jangka pendek pertama adalah tidak akan kesulitan saat membutuhkan uang secara mendadak. Yang kedua, mendapatkan kebutuhan dengan cepat. Ketiga, alternatif bagi orang yang sulit menabung. Dan yang keempat, syaratnya lebih mudah dari pendanaan jangka panjang. Selanjutnya adalah manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja adalah suatu metode yang dilakukan untuk memelihara keseimbangan aset lancar dan juga kewajiban lancar, seperti untuk mengelola arus kas, persediaan dan utang, serta piutang perusahaan. Tujuan dilakukannya modal kerja adalah agar suatu bisnis bisa mengelola aset lancar dan utang lancar, sehingga bisa memperoleh modal kerja atau neto yang lebih baik dan menjamin tingkat likuiditas pada suatu bisnis. Suatu bisnis harus melakukan manajemen modal kerja agar bisa memaksimalkan pengeluaran dalam suatu tingkat penjualan, mendapatkan dana dari investor, menghargai modal kerja agar pembayaran keperluan bisa dilakukan secara tepat waktu, dan juga mempunyai perlindungan dari terjadinya krisis modal kerja. Selanjutnya adalah pengertian perencanaan dan peramalan keuangan. Perencanaan keuangan merupakan salah satu bagian dari proses perencanaan organisasi atau corporate planning. Dari perencanaan diharapkan perusahaan dapat menghindari kesalahan-kesalahan, menghasilkan keputusan yang terbaik yang pada akhirnya mampu meningkatkan kinerja dari suatu perusahaan. Perencanaan keuangan memberikan panduan bagi perubahan dan pertumbuhan yang terjadi di dalam perusahaan. Karena tujuan dari perencanaan keuangan adalah untuk memberikan arahan pertumbuhan dan perkembangan pada perusahaan secara berkelanjutan. Peramalan diartikan bagaimana memperkirakan hasil yang akan terjadi di masa yang akan datang. Memperkirakan artinya menetapkan hal-hal apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Peramalan dalam manajemen keuangan digunakan untuk memperkirakan kebutuhan keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Itulah beberapa materi yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.